Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala kulli syai'in qadir. Zikrukum abdul zikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha Ya, kita baru saja selesai sholat maghrib ini secara berjamaah dan beliau Mami langsung mengimami. Tadi kita banyak berbicara kaitan dan organisasi. Seperti saya bilang tadi bahwa hampir semua organisasi sudah diikuti. Entah itu menjadi ketua, sekretaris, wakil ketua. Ada juga yang kita dengar kemudian Mami pernah terlibat dalam politik praktis. Ya, jadi gini. PKB kalau tidak salah pada waktu itu. Enggak, kalau yang pernah dulu sebelum baru saja jadi PNS itu saya dapat mandat. Oke. Jadi dapat mandat itu Partai Bulan Bintang. PBB. PBB itu dapat mandat pada saat itu. PBB itu kebetulan saya dengan Hanan Ismail sama saudara Hanan yang dari Skarbile dapat mandat saya bertiga untuk membentuk Partai Bulan Bintang di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu belum ada pengurusan di sini? Belum ada, jadi saya meninggal. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk rapatkan itu. Setelah kami rapatkan itu, kami bertiga akhirnya dibawa rapat di kantor Kadin. Kadin yang sekarang? Kadin yang sekarang, kantor Kadin yang sekarang ini. Itu waktu itu masih, kalau tidak salah sebagai sekretaris Kadin itu adalah Haji Mujafar Hussein. Oke. Jadi pada saat itu Pak Haji Mujafar pada saat itu bersama Pak Majar Komar sepakatlah rapat itu. Nah, PBB ini dibawa ke Pancor. Ke Pancor? Ke Pancor. Nah, dibawa ke Pancor dan disedekahkan kepada TGB. Artinya dikasih setelah di... Ya, jadi kepengurusan pertama itu ketika mulai awal pertama itu, maka Partai Bulan Bintang itu kita bawa ke Pancor. Dan itu yang kan Bulan Bintang lah yang membawa pertama kali TGB menjadi gubernur. Yang mengusung di periode pertama ya? Iya, ya. Jadi itu kita sedekahkan ke Pancor pada saat itu. Kenapa waktu itu dipilih disedekahkan ke Pancor? Karena ingin partainya awalnya Partai Bulan Bintang itu berdiri di NTB dengan tegak, dengan besar. Nah, itu pesannya dulu Bang Yusril Ihsan Mahendra. Nah, ketika itu kami terbentur dengan peraturan. Oke. Tidak boleh menjadi ketua partai. PNS. Akhirnya kita serahkan ke Pancor dan itu jalan, dan rapatnya itu di kantor Kadin. Sama TGB juga? Enggak, TGB enggak ada. Oh, pas waktu sudah diserahkan ketemu sama TGB di Pancor. Dan TGB kan langsung dibawa ke Pancor kan, jadi kalau nggak salah DPR kan. DPR RI DPR RI dari Partai Bulan Bintang pada saat. Nah, ini berjalan. Nah, sementara waktu kan kami ini juga adalah bagian dari orang Golkar pada saat itu. Sebagai ketua umum itu kan Pak Akbar Tanjung. Oke. Dan Akbar Tanjung inilah
yang mendidik kami dan mengangkat kami juga sebagai bagian dari keluarga beliau. Karena mungkin ada ikatan emosional di HMI dulu. Di HMI itu, karena Pak Akbar Tanjung istrinya 3. Oke. Ya, pertama itu istrinya namanya Ibu Kristina Maharani, yang kedua istrinya Golkar, yang ketiga HMI. Nah, jadi kalau panggilan ketiga-tiga ini itu, maka dilaksanakan yang tiga-tiganya itu kepada beliau. Nah, itulah kebesaran jiwa Pak Akbar. Biar dihianati pada saat jadi ketua, tidak jadi calon presiden, tetap mengabdi kepada. Nah, itulah yang mencoba juga kami untuk melakukan konsisten terhadap apa yang dilakukan dalam perjuangan. Nah, ilmu-ilmu itulah yang saya dapatkan dari Pak Akbar Tanjung. Kenapa pada waktu itu Mami sudah artinya kenal dengan orang-orang pusat, tokoh-tokoh besar nasional, tidak berkeinginan untuk pindah haluan dari PNS ke menjadi politisi? Jadi gini, ketika saya jadi kan Pak Akbar Tanjung itu menjayakan dan mengamankan Golkar tahun 99. Ketika reformasi, ya reformasi, itu kan beliau menjadi pemenang kedua Golkar. Bahkan pemenang. Pada saat Akbar Tanjung kan pemenang tahun 99. Oke. Dan beliau menjadi ketua DPR kan. Nah, ketika seandainya pada saat itu kan belum saya jadi PNS. Seandainya saya berkenan waktu itu ke situ partai, mungkin saya jadi anggota DPR provinsi atau DPR RI. DPR RI, karena kan yang menentukan nomor urut, nomor 1. Ya. Dan yang menentukan nomor 1 itu ada ketua umum DPP Golkar. Tapi tahun 2000 saya dipanggil oleh ibu saya. Sama almarhum ayah saya, mami saya memanggil bahwa saya harus kembali ke Lombok untuk jadi PNS. Pada waktu itu masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Sering ikut mendampingi dan menjaga Pak Akbar pada saat itu. Mengawal beliau. Nah, saya pulang. Kebetulan bulan Mei ada tes pegawai negeri. Ikut pegawai negeri. Nah, pada saat itu almarhum Ayahanda Iskandar sebagai bupati. Nah, pada saat itu juga saya ikut tes. Ya, orang bilang hadiah dari Pak Iskandar, tidak. Sesungguhnya saya tes serius. Dan ketika pada saat itu gugatan oleh semua orang, saya jadi PNS dan pada saat itu tes. Dan alhamdulillah dibuka nilai pada saat itu dengan tulisan, kan masih menjawab dulu itu manual pakai tangan dan menjawab isi ya. Pada saat itu masih kita pintar lah. Dan akhirnya dapat 98 itu kan. Nilai ujiannya 98. Nah, akhirnya kita jadi PNS pada saat itu. Nah, tahun 2000 juga di bulan puasa sekitar tanggal 16 Desember kan. Dulu kan Desember kita puasa. Tanggal 16 Desember saya musibah. Nabrak itu kan, kecelakaan. Menabrak orang Hindu. Pada saat itu secara tidak sadar, pada saat itu karena ngantuk. Pulang santunan sekitar 500 anak yatim, hari ulang tahun Desa Datu. Nah, kan kami pada saat itu kami melakukan perjuangan lembaga namanya Dewan Sasak Muda Bersatu. Nah, tadi ini cikal bakal menjadi kami juga seperti ini juga karena mendirikan Dewan Sasak Muda Bersatu. Dewan Sasak Bersatu. Dewan Sasak Muda Bersatu. Nah, itu pemuda-pemuda Sasak. Pemuda Sasak. Pada saat itu kan pada saat Sasak ini tertindas dan terinjak-injak. Pada saat itu gubernurnya adalah Warsito, dan remnya ada namanya Sukoco, dan kepala Kesbang Polnya namanya Patikai. Masih ingat betul? Masih ingat, karena itu perjuangan. Nah, itu merubah bagaimana supaya orang Sasak, dan orang baru berani menyebut dirinya orang Sasak setelah berdirinya Desa Datu. Nah, jadi setelah itu, kalau Pak Mujitahid almarhum Ayahanda ini mendirikan namanya Kerama Adat Sasak. Nah, Kerama Adat Sasak itu ketuanya Pak Mujitahid almarhum, dan sekjennya orang Banjar namanya Ki Agus Sahrul. Nah, sedangkan Mami Lalu Azhar mendirikan Majelis Adat Sasak. Sampai sekarang. Majelis Adat Sasak itu kami dirikan bersama Mami Azhar dan Pak Haji. Termasuk dalam pengurusan kan di Majelis Adat Sasak? Majelis Adat sebagai pendiri sebenarnya. Sama Mami Tuan ayahnya TGB. Dr. Haji Jalaluddin. Nah, itu almarhum. Itu mendirikan Majelis Adat Sasak melakukan perjuangan, terbitlah buku kuning pada saat itu juga. Karena bagaimana tertindasnya Majelis Adat Sasak, masyarakat Sasak pada saat itu. Dan kami melakukan gerakan perang. Nah, kan kerjaan ini waktu dulu demonstrasi. Tapi setelah berdiri kami, setelah mulai orang berani nyebut diri Sasak, banyak yang menganggap dirinya pahlawan Sasak. Ya udah, Desa Datu reinkarnasi. Nah, jadi Majelis Adat Sasak? Bukan, Majelis Adat Datu tetap akan,
ketika dibutuhkan akan reinkarnasi. Oke. Hidup kembali. Ada rencana untuk menghidupkannya. Oh, sudah kita hidupkan lagi kembali karena ini merasa sudah terzolimi orang-orang Sasak ini kan. Kami akan dirikan lagi, akan saya bangkitkan kembali. Karena kebetulan saya jadi ketua presidium, ketua yang tidak boleh diganti. Dalam anggaran dasarnya itu ketua tidak boleh, yang dikongreskan adalah sekjennya. Sekjen dan pengurusan yang lain. Yang lain. Nah, Berarti ketua tidak boleh diganti. tidak boleh diganti karena itu dalam anggaran dasarnya seumur hidup. Ini anggaran dasar yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Nah, di Indonesia ada Desa Datu. Karena penobatannya itu tanggal 16 Desember tahun 96. Kapan akan dibangkitkan lagi? Sedang mulai kita serancang karena sudah mulai saya lihat orang-orang Sasak ini terpinggirkan, terzolimi. Maka kita siapa? muncul. Ya, Oleh siapa yang orang-orang tertentu. Nah, jangan kita sebut jadi fitnah kan. Belum saatnya disebut. oh, Nah, ini kita bangkitkan kembali. akhirnya pulang ke Lombok jadi ASN pada waktu itu? ASN. Nah, sehingga tahun 2001 bulan Oktober saya menikah. Sama Istri yang dulu sampai sekarang? ya sekarang hanya satu. Nah, jadi menikah pada akad nikah itu 2001 bulan Oktober. Oke. Ingat tanggal 3 Oktober itu saya menikah. Karena 3 Oktober itu saya ketemu seorang gadis yang namanya Baik Nuni Haryati. Nah, itu putri dari seorang PNS juga. Yang doa saya waktu itu, ya Allah berikan kami jodoh dari orang yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, sehingga bagaimana merasakan berjuang bersama dan Allah kabulkan. Dan sekarang sudah berapa putri? Alhamdulillah putri 2, putra 2. Oke. 4. Kalau putri, kalau anak tidak boleh kita bilang cukup. Insya Allah kalau Allah beri, gitu kan. Kalau anak nggak boleh bilang cukup. Oke. Mi, akhirnya sekarang kan Mami sudah berada sebagai kepala dinas di Perkim Kabupaten Lombok Barat. Kemarin yang isu yang tengah hangat menjadi pro kontra juga di masyarakat di tengah pandemi ini, tiba-tiba Mami mengeluarkan satu statement untuk membangun bundaran Giri Menang Square itu, Taj Mahal yang ada di India, dan kemudian Masjid Nabawi yang ada di miniatur payung masjid. Ya, payung masjidnya. Ini kan banyak kemudian pro kontra di tengah masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Barat. Bahkan saya mengikuti grup diskusi Lombok Barat membangun itu kontra, sehingga kenapa kemudian membangun Giri Menang Square itu di saat daerah sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi gini, sebenarnya merencanakan pembangunan itu kan sudah lama. Bukan sekarang di saat pandemi. Nah, kan yang mengurus COVID sudah ada. Udah, Dinas Kesehatan ngurus COVID. Mengurus bantuannya nanti Dewan Sosial. Maka kita tidak bisa membangkitkan gairah pembangunan Lombok Barat. Itu jalan. COVID juga diurus jalan. Kecuali kalau orang sekarang ini Lombok Barat mati semua karena COVID. Terus lapar semua. Nah, itu baru kita pikirkan. Ini sebenarnya yang tidak suka-suka ini karena tanda kutip ya, itu tersirat tanda politik. Saya ini sebenarnya masalah politik. Masalah politik. Karena tidak ingin Pak Fauzan Halid itu selaku bupati dan Haja Sumiatun sebagai wakil bupati ini dilihat membangun Lombok Barat begitu sebagai ikon. Biar kelihatan seperti ini. Begini saja bahwa ternyata Bupati Lombok Barat tidak mampu membangun. Nah, kita coba membangun. Padahal itu seharusnya 16 miliar. Untuk membangun itu, tapi setelah kita tekan 7,2 miliar. Saya kira ini juga akan membangkitkan ekonomi masyarakat. Terutama para PKL kan seputarnya juga itu. Itu juga akan menguntungkan masyarakat Lombok Barat. Nah, dengan ada keberadaan ini, dan jangan kita terpaku dengan masalah pandemi. Kita tetap itu yang pandemi kita urus, pandemi kita jaga dengan prokes-prokes tertentu yang sudah disyaratkan dan diaturkan. Tapi kita tidak bukan lepas untuk pembangunan. Tidak berhenti untuk berkarya dan membangun. Kalau ini kita hentikan juga, maka nanti Lombok Barat akan terketinggalan dari kabupaten lain. Dan cita-cita kami, ketika kami diperintah oleh Pak Bupati, maka saya bilang Pak Bupati, kita jadikan kembali ikon Lombok Barat ini, Giri Menang Square ini menjadi ikon Nusa Tenggara Barat. Dan akan ditonton oleh masyarakat banyak bahkan di Indonesia.
Dan satu yang saya bikin terkesan kepada Bupati itu ketika mengingatkan saya. Pak Kades katanya, Semeton. Beliau selalu manggil saya Semeton. Semeton. Don. Bukan Batur. Batur. Semeton. Begini Semeton, kata beliau. Bangunlah ini dan satu harapan saya, kata beliau. Ketika tanggal bulan Hijriah, itu ada tandanya. Entah itu dengan lampu, dengan apa. Misalnya dengan letupan, oh ini adalah mulai penanggalan Hijriah. Tahun baru begitu Tahun baru, bukan, bulan tanggal Hijriah. Artinya setiap pergantian Bulan Hijriah. Hijriah. Oke. Oh ini sekarang sudah bulan Ramadan. Oke. Besok terus muncul, oh ternyata sudah satu Syawal. Gitu juga terusnya, sehingga ada perbedaan di antara bulan-bulan Komariah terhadap Hijriah ini. Jadi begitu ada orang datang lewat di Kirimenang Square, orang tahu. Begitu lihat lampunya, oh ini tanda bulan Ramadan. Gitu. Atau ini sudah berubah bulan. Sudah berubah bulan. Begitu lihat ini berarti bulan Syawal. Gitu. Jadi nanti jadi masyarakat akan datang. Oh kita mau lihat. Oh besok pergantian bulan. Ini sehingga saya kira ini berarti sudah fix akan dilakukan. Kalau tidak salah antara bulan Mei dan Juni. Ini sudah insya Allah besok ini sudah saya masukkan tender. April ini di pertengahan April kita tender dan insya Allah kita akan mulai pembangunan bulan Mei Juni ini sudah mulai. Ya kita kritikan apa yang menjadi saran masukan dari masyarakat, dari banyak orang kita akan tampung. Tapi tidak kita mungkin dengan saran untuk penghentian pembangunan. Saya kira kita ikuti. Kalau itu kan tidak akan kita membangun Lombok Barat, maka Lombok Barat akan tetap jadi kumuh. Ada satu lagi nanti bersama pengembang ada konsep pembangunan yang disebut dengan pembangunan Golden Moose. Golden Moose itu di mana? Itu nanti akan dibangun Golden Moose itu oleh saudara pengembang. Itu di sampingnya rumah makan Ujung Landasan. Ujung Landasan. Itu akan terbangun. Masjid yang berkubah emas. Oke. Itu dengan perumahan sekitar di situ rumah-rumah elit sehingga kelihatan perpindahan dari Mataram ke Gerung yang hampir lebih 17 tahun, 19 tahun. Nah, kelihatan kota Gerung itu ada. Sehingga kritik orang sampai saat ini kita tidak tahu ibu kota. Ya, akan muncul di situ Kabupaten Lombok Barat. Akan itu menjadi satu jawaban. Dan itu kan kalau udah ada banyak perumahan yang elit di situ, maka orang akan membangun mall di seputar situ kan. Oke. Nah, itulah cita-cita yang terselip dalam konsep pembangunan yang dipimpin oleh Pak Fauzan Khalid dan Haja Sumiatun. Oke. Mi, ini menjadi pertanyaan terakhir nih. Ke depan, Mami kan sudah jadi seorang PNS, menjadi kepala dinas. Cita-cita ke depan setelah misalkan pensiun berkarir sebagai ASN ini, ada nggak cita-cita untuk menjadi politisi, bahkan mencalonkan? Karena beberapa kali juga digadang-gadang menjadi calon wali kota Mataram, menjadi calon Bupati Lombok Barat, bahkan hingga menjadi calon gubernur provinsi NTB. Jadi itu semua orang punya cita-cita dan punya keinginan. Seandainya ayam pun ditanya, kalau dia bisa jawab pasti kepingin. Nah, tetapi kita masih mengukur diri dan harus mendapat izin. Dari? Pertama dari ibu saya. Oke. Kan ibu saya masih hidup. Yang kedua dari istri saya. Yang ketiga dari anak-anak kami. Kan anak-anak ini, istri anak kami yang akan merasakan dampak dan apa yang saya akan lakukan itu. Sehingga kalau saya mencalonkan diri, fight manisnya nanti, kalau jadi juga yang akan menanggung itu juga keluarga kami. Tidak jadi juga, pun begitu? Tidak juga begitu. Nah, kalau sudah disupport dan didorong oleh ibu saya, oleh istri saya, oleh anak-anak kami, insya Allah kalau itu dorongannya. Tapi sesungguhnya cita-cita kami sebenarnya ingin membangun sebuah rumah sakit atau klinik sebagai tempat mengabdi kepada masyarakat yang tidak mampu. Oke. Itu cita-cita utama. Sehingga kami juga sedang membangun sekarang ingin membuat aula. Artinya itu matching dengan cita-cita pada waktu kecil ingin menjadi dokter sebenarnya. Iya, dokter. Sehingga sebenarnya anak kami juga saya dorong untuk masuk ke dokteran, tapi ingin untuk mengalih ke psikologi. Mudah-mudahan Allah juga apa yang menjadi cita-citanya Allah juga beri. Tapi sesungguhnya kami juga harus berkonsultasi banyak dan mendapat izin dari istri, anak-anak kami, sehingga nanti kalau gagal pun mereka bisa sudah menerima
tidak kami disalahkan dan keluarga kami menjadi hancur gara-gara kegagalan itu. Begitu juga jadi. Kan jadi juga nanti kalau sudah diizinkan beban itu kan bertanggung bersama karena masyarakat akan datang, masyarakat banyak akan menanti kita, tentunya waktu juga akan tersita kepada masyarakat kan. Nah, sehingga butuh juga dukungan dari istri dan keluarga. Sehingga nanti kalau kita jadi orang itu, insya Allah istri mendukung, anak mendukung menjadi nikmat dalam sebuah kehidupan dalam perjuangan. Dan apa yang kita lakukan di awal sebagai akhir, statement kami, lakukanlah dengan keikhlasan. Itu pesan terakhirnya. Iya, lakukanlah. Apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan keikhlasan. Orang yang ikhlas, pekerjaan yang ikhlas, insya Allah Allah yang bayar semua. Nah, sehingga nanti doa kami selalu kepada siapapun, kepada keluarga kami itu sendiri, kita mati dalam husnul khotimah. Amin. Dan bertemu dengan orang-orang saleh dan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah yang sudah kita janjikan. Terima kasih atas waktunya hari ini, hampir 1 jam. Saya juga terima kasih atas bersedianya kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara kami ini untuk membuka dan membedah biografi saya. Sebenarnya insya Allah juga akan terbit dalam sebuah buku. Nah, jadi kita duluan nih? Nah, duluan ini. Nah, ini tim redakturnya sudah sebenarnya habis sisa sudah datang untuk membuat biografi dalam bentuk tulisan. Baik. Sehingga ini bisa berjalan dengan bagus. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih. Pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama Mami Haji Laluwinengan, merupakan salah satu tokoh HK ya. Hampir Kiai Laluwinengan. Itu sematan atau gelar yang diberikan oleh Pak Wapres kepada beliau sebagai HK. Jadi mirsa tetap saksikan spesial interview bersama tokoh-tokoh lainnya setiap hari Jumat pukul 16.00 hanya di TV 9.